Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diangreni. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang dampak COVID-19 di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Ancaman terbaru bagi kesehatan global adalah terus merebaknya penyakit saluran pernapasan yang belakangan ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 dikenali pada Desember 2019 dengan cepat terbukti disebabkan oleh virus corona yang baru secara struktural terkait dengan virus yang menyebabkan sindrom pernafasan akut yang parah atau SARS. Dari waktu ke waktu, kasus COVID-19 terus meningkat. Puncak peningkatan COVID-19 akan terjadi pada pertengahan Juni 2021 akibat dari dampak libur Lebaran Idul Fitri 2021. Selain adanya peningkatan angka kasus COVID-19, pemerintah juga telah menemukan sekitar 54 kasus varian baru COVID-19. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian, papan, dan lain-lain, masyarakat membutuhkan perekonomian yang kuat. Karena faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, negara harus membakukan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020 ini, COVID-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemik ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu yang sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut, semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan di bidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Social atau physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berikut ini beberapa dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu kurang lebih 1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK, di mana jumlah karyawan yang terkena PHK yaitu 10% dan 90% karyawan dirumahkan. Yang kedua yaitu pada Maret 2020, impor mengalami penurunan yaitu sebesar 45,3% pada PMI Manufacturing Indonesia. Yang ketiga yaitu pada kuartal pertama, impor turun 3,7%. Yang keempat yaitu laju inflasi meningkat 2,96% year on year yang disebabkan oleh kenaikan harga emas dan pangan pada Maret 2020. Yang kelima, banyaknya cancel penerbangan berakibat pada penurunan pendapatan pada sektor penerbangan. Jumlah kerugiannya mencapai 207 miliar. Pembatalan ini terjadi pada bulan Januari hingga Maret sebanyak 12.703 pada 15 bandara. Dan yang terakhir, di antara 6.000 hotel, tingkat hunian telah turun hingga 50%. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya devisa untuk perjalanan.
Contoh hal nyata dari dampak COVID-19 di bidang ekonomi yaitu banyaknya perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai 1.943.916 orang perusahaan dengan persentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat, yang mana perputaran uang akan menjadi sangat minim di tengah masyarakat serta pada saat yang sama juga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan defisit perdagangan. Dampak ekonomi dari COVID-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bahkan Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia. Apabila tidak dilakukan strategi pencegahan yang tepat dalam menangani pandemik ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tertekan, diprediksi oleh Menteri Keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan tertekan mencapai level 2,5% sampai 0%. Perekonomian di Indonesia terganggu akibat pandemi COVID-19 ini juga terjadi pada mekanisme pasar, bukan berdampak hanya pada fundamental ekonomi real saja. Pemerintah diharuskan untuk mengambil kebijakan suku bunga dan diskon harga tiket penerbangan dikarenakan pergerakan nilai tukar dan harga minyak yang terkontraksi secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat tertarik untuk melakukan kunjungan wisata.